apa plan transaksi untuk minggu ini dan bagaimana strukturnya. Nah, kalaupun itu terjadi, maka saya akan fokus untuk add to winning position. Yakni saya akan look for the buy ketika harganya itu bisa di bawah harga ini. Jadi untuk minggu ini, singkat cerita, ini adalah trend continuation pattern yang ditunjukkan oleh emas. Kita punya yang namanya impulse A, B, C, impulse A, B, C, impulse A, B, C kecil, impulse A, B, dan C. Kalau ini terjadi, saya akan add to winning position di sini, up, targetnya adalah Hai traders, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu lagi di Weekly Market Outlook. Kali ini adalah untuk edisi tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2025. Dan minggu ini saya akan mulai dulu dari ekonomi kalender. Mengapa? Karena ada beberapa data ekonomi yang harusnya dirilis minggu lalu, ternyata kemungkinan besar baru akan dirilis minggu ini, dan itu pun belum pasti. Mengapa? Kalian bisa lihat di sini teman-teman semua, karena terjadi US government shutdown, artinya semua kantor pelayanan publik pemerintah di Amerika itu ditutup. Ya, karena pada saat ini pemerintah US tidak punya budget untuk running operasional mereka dikarenakan belum tercapai kesepakatan untuk kenaikan plafon budget utang. Ya, jadi pada saat ini di US, ya, beberapa data yang harusnya dirilis minggu lalu seperti average hourly earning, non-farm employment change atau NFP, unemployment rate itu yang harusnya dirilis minggu lalu di Jumat pertama setiap bulan baru, belum dirilis dan diperkirakan kemungkinan bakal dirilis minggu ini, namun karena waktunya masih tentatif, bisa jadi data-data tersebut juga belum akan dirilis. Sehingga kalaupun nanti dirilis, maka fokus utama minggu ini adalah FOMC meeting minutes dan data pengangguran atau data tenaga kerja di US pada hari Jumat ini. Oke, dan ini kalian bisa lihat datanya adalah waktunya tentatif. Oke, jadi artinya belum pasti. Nah, lalu apa saja yang patut kita perhatikan untuk minggu ini? Salah satu halnya adalah tanggal 8 Oktober, Governor Ueda speaks dan berbicara tentang pair yang berkaitan dengan yen. Maka saat ini Perdana Menteri baru Jepang itu bakal diangkat, kurang lebih waktunya adalah minggu depan, tanggal 15 diresmikan. Namanya adalah Sanae Takaichi, ia adalah seorang wanita. Dan diperkirakan dengan penunjukan Perdana Menteri baru ini, yen akan kembali melemah. Dan nantinya saya akan bahas di market structure seperti apa, khusus untuk berbagai pair against yen. Oke, kita langsung aja ke chart. Yang pertama, seperti biasa kita bakal bahas dulu untuk kategori komoditi. Dan untuk komoditi pada hari Senin ini, emas kembali all time high. Kita langsung aja ke grafik 4 jam. Oke, untuk 4 jam kita punya posisi buy kemarin yaitu di 3858. Take profit saya adalah 3958.00. Ya, saat ini adalah 3922 dan pada saat ini stop loss itu sudah ada di area small profit. Jadi artinya trade tersebut tidak ada resiko sama sekali lagi dan saya biarkan market naik ke atas kalau memang dia mau naik untuk hit take profit. Kalaupun enggak, saya akan share di kesempatan kali ini apa plan transaksi untuk minggu ini dan bagaimana strukturnya. Nah, dari 4 jam kita bisa melihat ini adalah impulse, ini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah C. Dan kita punya small corrective structure di sini yang bisa dilihat dengan lebih jelas di time frame lebih kecil, impulse correction up. Dan di sini ada potensial one more drop before another up. Oke, kalau market mau menghendaki seperti itu. Nah, agar lebih jelas, saya akan bawa teman-teman ke time frame lebih kecil, yaitu time frame 1 jam. Oke, nah ini yang saya maksud. Ya. Impulse A, B, C, ini adalah expanding, up, drop, up. Nah, di sini ada kemungkinan one more drop before another up. Kalau dia mau drop. Oke, nah kalaupun itu terjadi, maka saya akan fokus untuk add to winning position. Yakni saya akan look for the buy ketika harganya itu bisa di bawah harga ini. 3876.
ya 3876. So kita set di bawah ini. Nah ini ya, sekitar di bawah 3876 kita akan look for the buy kalau market menghendaki untuk koreksi before another push. Oke, so ceritanya untuk minggu ini buy saya masih sama, yaitu upside. Oke, bukan tidak mungkin setelah 3950 maka target berikutnya adalah 4000. Oke, saya selalu katakan dari minggu lalu 3.900, 3.950, 4.000. Dan untuk minggu ini 3.950 on the card, ya menurut saya either dari sekarang dia push ke atas atau dia drop sekali lagi seperti ini. Ya, kalau idealnya adalah dia drop sekali lagi di bawah 3876, kasih buy setup, kita akan ambil ke atas. Targetnya adalah 3958 untuk target saya secara Fibonacci. Dan 4000. Setelah ini kalau market konsolidasi, artinya di sini adalah konfirmasi harga bakal lanjut naik ke level psikologis berikutnya, yaitu 4000. Oke, jadi untuk minggu ini singkat cerita ini adalah trend continuation pattern yang ditunjukkan oleh emas. Kita punya yang namanya impulse A, B, C, impulse A, B, C, impulse A, B, C kecil, impulse A, B, dan C. Kalau ini terjadi, saya akan add to winning position di sini. Up, targetnya adalah 3958 sampai dengan 4000. So, biasnya overall adalah bullish. Yaitu untuk emas, kita akan langsung lanjut ke crude oil. Ya, untuk crude oil, menurut saya, okay, this is the crude oil. Nah, ini untuk crude oil. Nah, menurut saya, untuk crude oil pada saat ini, okay, nah, harga menurut saya ideally, ya, ini adalah impulse, ini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah kemungkinan besar C. Oke. Nah, untuk ini ideally adalah kita akan punya harga where A sama dengan C, yaitu di harga 56. Namun secara structure this is ready to go up. Cuman biasanya saya lebih suka melihat ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. C ini panjangnya kurang lebih adalah sama dengan A. Kalau A panjangnya kurang lebih sama dengan A, ini. Yaitu di harga 56.838. Oke. Ya, panjang yang ini, yang saya maksud adalah ini. Ini saya sudah berulang-ulang kali ya sampaikan. E sama dengan C adalah di sini. Oke, kita bisa clone. Nah, itu di sini. Oke. Nah, artinya kalaupun ini push ke atas, ya ada kemungkinan dia drop kembali. Pada saat ini saya masih punya posisi sell dari harga 665 ya. Ini harga posisi sell saya 6505. At the moment SL itu ada di small profit. Oke. Jadi kalaupun harganya nggak menyentuh di sini, dia naik ke atas, ya artinya saya akan hit small profit, oke. And then ya saya baru bakal melihat untuk buy, ya untuk buy saya akan join, ya saya akan ambil posisi buy atau switch. Ideally adalah ketika harga hit 56838. Kalaupun enggak, di sini kalau ada konfirmasi seperti ini, oke, ini saya tukar warnanya biar lebih jelas. Nah, warna putih aja. Kalau ada konfirmasi seperti ini up di lower time frame, artinya harga nggak bakal turun lagi. Kalau ini yang terjadi, kita akan buy di sini, heading up. Minimum adalah 70, the best case adalah 77. Oke, jadi untuk US oil, saya nggak tahu apa penyebabnya. Yang saya bisa lihat adalah kemungkinan US oil ke depannya biasnya adalah up setelah ideally setelah drop di area 56, lalu up. Itu adalah 70 sampai dengan 77. Ini adalah untuk US oil secara structure. Jadi untuk minggu ini, kalaupun harga drop kembali di area 56 or even lower, look for the buy setup. Kalaupun enggak, di lower time frame, ya kita bisa lihat ini adalah up, drop. Lalu kalau ini yang terjadi, this is your buy for another push ke atas. Kalau ini yang terjadi di lower time frame, maka saya sudah tahu harga nggak bakal nyentuh 56 kembali. This is heading up for another upside. Targetnya adalah 70 sampai dengan 77. Ya, ini untuk bigger picture-nya. Ya, untuk US oil. Oke, ini yang bisa saya lihat untuk US oil untuk minggu ini. Next market yang saya mau bahas itu adalah silver. Untuk silver, ya menurut saya,
Kita bisa lihat ke time frame lebih kecil yaitu H1. This is heading up, ini lagi up lagi ya. Ini adalah kemungkinan besar ini adalah wave B. Jadi this is your impulse, this is your A, this is your B, one more drop ya. Itu sangat ideal yakni di bawah harga 47.70. Saya akan look for the buy setup. Targetnya berapa? Targetnya adalah menurut saya dia akan break top yang ada di sini. Another all time high bakal terjadi sama seperti halnya dengan emas. Nih, ya. 50. Oke, mengapa? Kalau berdasarkan data di sini, kalian bisa lihat teman-teman semuanya. Ini adalah di 1980-an harga up, lalu drop, lalu up. Drop. Di sini ininya lebih tinggi dari sini, ya. Nah, jadi next target untuk silver, oke, dia akan break top di sini 50. Oke. Jadi cari buy setup di bawah 47.70-an and then hold sampai di atas 50. Itu plan saya ya. Kalau minggu ini saya dapatkan buy setup di bawah 47.70-an, saya akan buy and then hold sampai di atas 50. Oke, itu untuk silver. Next, market yang menurut saya layak untuk diperhatikan itu adalah platinum. Nah, menurut saya platinum ini sama kurang lebih dengan silver. Kalau ada drop sekali lagi di bawah harga minimal 1540-an, or the best case di bawah low yang ada di sini, ini saya gedein ya. Ya, pertama adalah low di sini. Ini adalah 1540-an low ini. 1542 or the best case 1529. Jadi kalau nggak di bawah 1542, next adalah 1529. Di bawah dua harga low ini, any buy setup ambil ke atas, targetnya adalah break kembali di atas 1640. Oke, itu untuk platinum. Mengapa? Karena ini adalah strukturnya impulse A, B, C. Ya, ini adalah most ideal scenario untuk up ya. Targetnya adalah 15.4 di bawah 15.42 atau 15.29 untuk buy setup. Targetnya adalah 16.40 sampai dengan 16.50 minimum. Oke. Next kategori market yang saya mau bahas itu adalah forex. Nah, untuk forex ada beberapa pair di sini, saya akan bahas satu persatu. Untuk GBP USD menurut saya ini adalah kemungkinan possible structure-nya. This is heading up to break this top. Kemudian di atas 1.3535 saya akan look for the sell setup. Stop loss-nya di atas ini. Impulse A, B, C. Ya, drop. Oke. Ya, sebelum another up. Nah, pair berikutnya yang saya mau bahas itu adalah USD Yen. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Untuk market USD Yen, posisi sell saya minggu lalu itu hit stop di small profit. Ya, tadi pagi saya hit stopnya, begitu market buka saya close, oke. Kenapa? Karena minggu lalu perkiraan saya adalah ini impulse A, B, C, drop harusnya break di bawah ini, namun karena terjadi pergantian lalu this is heading up. So what's next? Menurut saya karena ini ada gap, maka saya expect market untuk drop seperti ini and then I'll be the buyer. Saya akan jadi buyer kalau ini terjadi. Oke, targetnya adalah minimum take 150.91 atau 151 ya di sini. Jadi structure-nya jadi begini menurut saya, impulse correction. Nah, ini maka akan hit this stop or even this stop. Ya, 150 151 let's say. Ya. Nah, gap-nya itu ada di area mana? Gap-nya itu ada di area di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini ada di area sekitar 147.60-an. Jadi any complete correction dalam beberapa jam ke depan ya. Kalau ini terjadi, this is heading up ke 151. Oke, jadi untuk pair against yen, any correction saya akan jadi buyer. Ya, saya akan jadi buyer. Saya akan tunggu complete correction-nya, fill the gap 147.60-an, 65-an. Any complete correction di sana, SL di bawah ini, this is heading up. Oke? Ya, to break 151. Next market yang saya mau bahas itu adalah Aussie Yen. Nah, untuk Aussie Yen juga sama. Oke, nah saya akan jelaskan bigger picture-nya. This is the bigger picture. Impulse A, B, C, drop. Ya, jadi saya expect something like this happen setelah up. Ya, nah
Itu di level berapa? Start to look for sell di atas harga 102. 102.40-an. Ya, top yang ada di sini. Oke, start to look for sell di atas top yang di sini, SL-nya di atas ini untuk sell. Nah, dari sekarang ke 102 itu kan masih 300-an pips ke atas. Nah, kalau ini yang terjadi, maka plan-nya kurang lebih sama dengan USD Yen. This is your impulse. Dan saya lagi nunggu market untuk isi gap di sini dalam bentuk complete correction. Kalau itu terjadi, this is heading up ke 102.40-an. Oke, itu untuk Aussie Yen. Market berikut yang saya mau bahas itu adalah Aussie New Zealand, dan minggu lalu ini saya sudah kupas ya Aussie New Zealand. Saya expect something like this to happen, ya, drop, dan saya sudah enter posisi sell di 1.1370, SL-nya di atas top ini. Walaupun di atas top ini gambarannya tidak berubah, kalau di atas top ini ya dia break, maka this is your impulse, this is your A, this is your B, one more drop before another up. Oke, kalau ini sekarang yang saya lihat adalah this is your impulse, this is your A, this is your B, this is your C dalam bentuk regular flat for another drop before another up. Target minimumnya adalah break this low, the best case this low. Oke, yaitu untuk Aussie New Zealand. Berikutnya Canadian Swiss franc. Untuk Canadian Swiss franc, this is another fresh all-time low. So, untuk minggu ini ataupun minggu depan ataupun di bulan ini, market kalau dia tetap perlahan-lahan merangkak ke bawah, oke, biarin aja ya. Kita perlu sesuatu seperti ini. Saya contohkan ini, candle yang ini. Nah, kalau kita dapat candle ini, buy SL di bawah ini, heading up. Ya, minimum kita bisa expect sesuatu seperti ini. Kalau dia mau drop lagi, ya dia drop lagi. Oke, jadi untuk Canadian Swiss franc, look for the buy setup. Ya, any new low, look for the buy setup. Ya, oke, buy setup di setiap new low. Bukan berarti setiap new low langsung kalian buy. Enggak. Look for the buy setup for any new low, sesuatu seperti ini yang saya incar for heading up. Ya, biasanya saya lebih demen kalau kondisi begini di chart 4 jam. Next market yang saya mau bahas adalah Swiss Yen. Nah, untuk Swiss Yen, case-nya ini sedikit berbeda dengan yang lain. Swiss Yen, saya lebih prefer untuk incer sell. Mengapa? Because this is another all-time high. Nah, ini kita ke bigger picture-nya dulu. Bigger picture-nya adalah this is up, drop, heading up. I expect either dari sini dia drop di bawah 160-an for another up, atau dia nggak perlu drop sampai sejauh itu. Di lower time frame, kita ke daily ya, tadi weekly untuk bigger picture. Di lower time frame, ini adalah impulse, ini adalah A, ini adalah B, drop, oke, di 180-an, ini ya, low yang di sini, 180-an, before another up. Oke, jadi dari sekarang, ya, untuk Swiss Yen, saya akan incarnya sell dari 188, 189, atau 190, next level psikologis 190-an, saya akan incar sell for another drop, something like this, I expect minimum, before another up. Oke, the best case, maka adalah dropnya yang seperti ini. Dropnya yang kayak gini. Take all this liquidity. Oke, ya, namun untuk sekarang mungkin, ya saya lihat dia akan turun, correctively, one more up, mengikuti seperti plan yang tadi, di Aussie Yen ataupun di USD Yen, lalu drop before another up, and then another drop. Ya, oke, itu untuk Swiss Yen. Euro AUS. Nah, untuk Euro AUS, saya masih hold posisi buy saya. Ya, saya ada add to winning position minggu lalu di 7760-an. Oke, SL di bawah 7700. Oke, nah kalaupun harganya ini drop kembali di bawah sini, saya katakan ini, this is just extension for another up. Oke, impulse correction, I expect another up. Kalaupun dia drop di bawah ini, maka posisi kedua saya akan kena SL di 77, di bawah 7700, 1.7700. Oke, and then di bawah low ini 1.7590-an, saya look for another buy for another up. Oke, jadi untuk Euro AUS saya incarnya adalah ke atas. GBP Swiss franc juga sama. GBP Swiss franc saya punya posisi buy di sini, SL di sini,
At the moment saya masih hold posisi ini. Target saya adalah minimum to take di stop karena ini adalah impulse. This is heading down correctively. It means I will have another up. Either dari harga sekarang ataupun di bawah ini head for another up. Ya, heading for another up. Oke, itu untuk GBP Swiss franc. Market berikut yang saya mau bahas adalah GBP Yen. Nah, untuk GBP Yen, seperti yang saya jelaskan, ideally, dari bigger picture-nya adalah 203 sampai dengan 204, SL di atas 208 dari bigger picture-nya. Mengapa? Karena ini adalah impulse, this is A, this is B, this is C, heading for another up, isi gap di sini, ya, atau order block di sini, one more drop before another up. Jadi saya expect sesuatu seperti ini terjadi. Ya, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, drop. Drop ini kalau terjadi, minimum dia akan take kita ke harga 184.50-an atau the best case 180. Ya, itu untuk GBP Yen. Next market yang saya mau bahas adalah GBP New Zealand. Nah, untuk GBP New Zealand, saya akan look for the buy. Ya, kenapa look for the buy? Karena ini. Impulse A drop seperti ini. Ya, look for the buy-nya di bawah level ini. Oke, any buy setup di bawah level ini, level yang saya maksud itu adalah 2.29. Oke, artinya kurang lebih, ya, dia perlu drop. Ya, kurang lebih itu adalah 100 pips lagi ke bawah. Oke, di bawah level ini. Ini adalah chart 4 jam. Oke, kalian bisa tandai di bawah level ini. Oke, yang ini. Ya, di bawah level ini 2.29, 50-an. Oke, jadi ini adalah impulse, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, something like this for another up. Ya, jadi GBP New Zealand incarannya adalah upside. Berikutnya market yang mau saya bahas itu adalah USD Canadian Dollar. USD Canadian Dollar saya akan look for the buy setup di bawah harga ini. Oke, impulse A, B, C, this is expanding for another up ke 1.4, di atas 1.4. Nah, di atas 1.4 saya akan incar posisi sell. Mengapa? Karena bigger picture-nya adalah ini. Impulse A, B, C, this is heading up to break this top before another drop. Nah, kalau drop ini dari 1.4 atau 1.41, drop minimum adalah 1.3750-an, the best case adalah 1.35. Oke, jadi kalian bisa hitung sendiri berapa pips dari atas. USD Swiss franc. Nah, untuk USD Swiss franc saya melihat this is the potential buy. Ya, minimum dia harus break low di sini ya, 0.7950-an ya, which is itu nggak jauh dari harga sekarang, or the best case adalah 0.7920-an. Oke, 7950-an sampai 7920-an di bawahnya look for the buy setup untuk ke atas. Ya, SL atau final invalidation itu adalah di sini. Ya, 0.7820-an. Next market yang saya mau bahas adalah New Zealand Canadian Dollar. Nah, untuk New Zealand Canadian Dollar, nah ini harganya sudah up. Kemarin tuh awalnya itu adalah saya expect harga untuk break this low. Karena kenapa? Karena setelah drop ini harganya konsolidasi. Nggak taunya dia dapat momentum ke atas terus. Nah, bagaimana caranya saya enter? Apakah saya enter sekarang? Enggak. Saya akan enter minimum kalau ada buy setup di bawah harga ini. Ini ya. Ini yang saya maksud. Ya, 0.8105. Oke, any buy setup di bawah 0.8105, look for the buy setup, head for another up, SL-nya di bawah ini. Oh, kalaupun misalkan hit SL di bawah ini, look for another buy setup kembali, ya. Oke, itu untuk New Zealand Canadian Dollar. New Zealand Swiss ini sudah mulai naik. Ya, di sini ada engulfing, kemudian saya ada buy. Target saya adalah break semua top di sini minimum, dan saat ini adalah apa? Ini adalah consolidation. One more drop is likely for another up. Take profit. Ya, New Zealand Swiss, GBP Swiss itu targetnya adalah upside. Oke? Ya, biasnya adalah upside. Next market yang saya mau bahas itu adalah index. Oke, indeks dulu, stock indeks dan stoknya. Yang pertama itu adalah Dow Jones. Dow Jones minggu lalu kita ada buy ketika live session, ya. Targetnya 47.050 sudah done. Dan untuk minggu ini saya akan kemungkinan dia akan habiskan waktu untuk bentuk konsolidasi up, drop, this is heading up,
either break this top or not, one more drop, take this low, antara ini, kita buy lagi, atau kalaupun dia mau take this top, dari sini pelan-pelan dia naik, saya nggak interested karena di atas ini, one more drop, take this low, jadi expanding before another up. So, untuk index market, this is not over yet, menurut saya akan ada another all-time high kembali, ya. Stok yang saya mau bahas minggu ini adalah Meta atau Facebook. Setelah kita sell kurang lebih 2 minggu lalu dan sudah done, take profit 7.30, harga sekarang 7.10, it's time to look for the buy. Dan di hari kemarin, hari Minggu, itu saya sudah share baik di public Telegram group ataupun private group saya, ya, grup VIP saya sudah share, this is impulse, this is A, this is B, one more drop, this is your regular flat for another up. Ya, so start to look for the buy set up as soon as market open hari ini. Ya, buy set up, oke? Any buy set up, ya, dari harga sekarang ataupun di bawah 700, take it for another upside. Targetnya adalah 800, oke? $800. Ya, itu untuk Meta atau Facebook. Terakhir, kategori market yang saya mau bahas itu adalah crypto. Nah, untuk crypto, BTC overall saya nggak expect dia untuk take all time high, dan ternyata market kasih apa? Kasih contracting flat. Ini adalah flat yang saya nggak trade, oke? Karena contracting flat itu masih bisa berubah bentuknya jadi regular flat. Nah, jadi sekarang what's next? Jadi menurut saya sekarang ini karena this is your impulse, ya, dia akan punya consolidation. Ya, dia akan terkoreksi, consolidation, dan this is the buy. Ya, jadi apakah sudah ada tanda-tanda complete correction? Belum ada sama sekali. Saya akan update ini nanti di live session hari Rabu. Ya, it will take time menurut saya before another up lagi. Ya, target berikutnya adalah 130.000 or even 135.000. Nah, Ethereum di sini saya lebih prefer untuk Ethereum karena kenapa? Ya, di sini kalian bisa lihat ya. One more drop di bawah 4430. Ya, one more drop di bawah 4430 ini. Ini akan jadi expanding flat. This is the buy. Targetnya adalah 5.000 sampai 5.500. Oke, untuk Ethereum. Ya, jadi ini juga Bitcoin udah all time high tapi ini belum. Jadi dengan kondisi sekarang ini naiknya, ini konsolidasi. This is trend continuation pattern for another upside. Ya, jadi targetnya adalah 5.000 sampai dengan 5.500. BCH ini adalah market yang saya hold dari harga 555. SL saat ini di 560. Targetnya adalah minimum take di stop or even di stop. Oke. Nah, di sini ini adalah tanda konsolidasi. Sayangnya adalah running flat. Ya, kalau enggak expanding, saya akan add to winning position for another up. Oke, jadi untuk crypto overall ini adalah kemungkinan besar beberapa jam ke depan atau beberapa hari ke depan market itu bakal membentuk apa? Bakal membentuk complete correction untuk another push ke atas kembali. Ya. Jadi di market structure ini kita bisa sama-sama belajar kapan market itu bakal reverse, kapan market itu bakal tetap trend continuation ke atas. Oke, ciri-ciri yang ditunjukkan semua di sini ini adalah trend continuation pattern ke atas. Drop yang terjadi ini adalah chance untuk re-enter kembali atau enter kembali sebagai buyer. Kalau teman-teman belum enter. Oke, so I think that's it. Kita ketemu lagi nanti di hari Rabu live session, yakni tanggal 8 Oktober 2025 jam 8 malam. All the best, trade with care. I'll see you in the next Wednesday jam 8 malam. Bye-bye.